Ya. Halo Sobat Semanggi University. Nah, kali ini balik lagi nih sama tim Kocok Jakarta. Tapi kali ini gue nggak sendirian karena gue ditemenin sama dua teman gue. Dimana teman gue ini, silakan perkenalkan diri aja biar mereka semua tahu. Oke, saya Dedi dari Kocok Makassar. Lu dari Makassar, tapi sedang berdiam di Jakarta. Oh, siap. Itu. Ya, jadi beliau ini adalah tim sales support dari Kocok Makassar. Tapi kebetulan karena dia jago banget, makanya dari Makassar dia dibawa ke Jakarta karena Jakarta waktu itu cukup banyak dan akhirnya dibantu sama salah satu tim teknis paling berpengaruh di Makassar. Nah, sebelah gue juga ada lagi nih, silakan Mas. Oke, nama saya Fahri Pranata. Saya support dari Kocok Medan. Nah, saat ini saya sedang studi banding ya bersama dengan Mas Amik dan Mas Dedi. Jadi saya belajar kepada mereka berdua. Nah itu sebenarnya disclaimer aja itu dia padahal dia lebih jago. Nih, gue sepil sedikit. Nggak ada yang jago kita. Oh, sama-sama belajar. Sama belajar sini. Jadi ini adalah Mas Fahri, di mana Mas Fahri itu ada di tim sales support Coffee Shop Medan. Dan sekarang selama 1 bulan, kurang lebih 1 bulan mereka akan ada di sini dan nggak menutup kemungkinan kita akan ketemu di konten-konten selanjutnya dan bareng sama-sama kalian kayak gitu. Oke. Hari ini gue sama kalian berdua dapat kesempatan untuk bedah buku. Bukunya You do you. Jadi di sini kita membahas ya pada halaman 22. Do you really need 10,000 hours? Do you really need 10,000 hours? Jadi apakah kalian benar-benar membutuhkan 10.000 jam? Sekarang gini, kan kalian pasti pernah dengar ya apa fungsinya 10.000 jam dan ketika kalian 10.000 jam kalian udah pasti master. Lu pernah nggak sih dengar soal 10.000 jam atau berapa lama untuk jadi seorang master di sales support kira-kira? Oke, Sampai lu terbiasa sama habitnya lah. kalau dari saya itu dimulai dari kebiasaan. Ya. Untuk kita menjadi ahli, kita harus melakukan kebiasaan dan mengulangi. Iya, betul. Jadi, ahli. Makanya mungkin butuhkanlah beberapa waktu untuk bisa mencapai Apa yang kita inginkan? apa yang kita inginkan. Salah satunya contoh kita mau bermain gitar. Nah, kita pasti ya butuh berlatih dan berlatih. Nah, nggak mungkin kita dan itu juga perlu diperhatikan. Walaupun kita butuh berulang-ulang, tapi kalau di kesalahan yang sama di itu nggak improve lu namanya ya. Iya. Kalau misalnya salah mulu kan. itu. Jadi kesalahan itu harus Improvisasi. improvisasi. Cobain kesalahan yang lain supaya lu tahu di mana aja lu bisa salah dan akhirnya salah itu lu bisa perbaiki. Betul sekali. Tuh. Tahu nih, lu pernah nggak dengar soal 10.000 jam? Nah kalau dari saya 10.000 jam itu lebih kayak jam terbang. Oh iya. Gak ada orang awam yang langsung bisa deh. Iya nggak ada. Jadi ibarat kita masih baru. Udah kita harus belajar dulu. Nah mungkin kita ingin improve lebih cepat ya. Kita bisa sharing. Kita bisa belajar dengan orang lain. Kalau kita belajar sendiri kan ilmunya cuma dari kita. Iya. Sementara kan kita punya senior tuh, mungkin jam terbangnya lebih jauh lagi, Pastinya. lebih banyak lagi. Dan berbagai macam kendala udah dihadapi. Jadi contoh kayak saya nih, yang lagi studi banding nih ke Jakarta kayak gitu. Jadi harus ada sharing. Jadi misalnya kan kita masih baru nih, kita sharing dengan orang yang lebih berpengalaman. Pasti kita akan mendapatkan tips-tips yang akan berguna di kemudian hari. Nah, karena mereka sudah pernah mengalami kendala tersebut. Ibarat kita udah prepare sebelum ke medan tempur. Iya. Gitu ya. Itu tidak saya. Iya sih. Gini loh, kalau kayak misalnya banyak banget orang yang bilang angka itu sekedar angka itu sekedar angka. Tapi menurut gue pribadi, angka itu punya definisi sendiri. Misalnya gini, ada orang yang bilang 10 tahun bukan berarti lu bisa tahu segalanya. Tapi 10 tahun itu adalah waktu yang cukup banyak untuk dia mempelajari banyak hal. Tentu banyak banget untuk Kayak 10 gitu. tahun. Misalnya atau mungkin 10.000 jam berbanding sama misalnya gue 1.000 jam, Mas Dedi 10.000 jam, Mas Fahri juga 10.000 jam. Ya otomatis bukan karena mereka 10.000 jam otomatis dan mereka tetap stuck di situ aja, bukan berarti mereka nggak belajar, tapi mereka belajar. Tapi cuma ada kendalanya aja yang mungkin belum bisa diselesaikan kayak gitu. Nah, ya gue mau tahu hal yang menarik nih. Gue mau tahu hal yang menarik dari buku Do You Do. Do You Do ya judulnya ya? Buku You Do You. Gue mau tahu hal menarik dari ini. Ada nggak insight menarik yang menurut lo harus di sharing ke tim Semanggi atau ke viewers Semanggi?
Kalau menurut saya sih, yang wajib paling penting itu di sharing itu adalah kita itu harus bisa belajar dari kesalahan. Kita harusnya belajar dari salah, oke. Itu agar kita nggak jatuh ke lubang yang sama ya. Betul. Kemudian yang kedua, kita itu harus mau belajar dengan orang lain. Atau dibilang kita bisa menerima kritik lah juga. Kalau kita nggak bisa menerima kritik, kapan bisa berkembang? Iya, kalau kita gelasnya terlalu penuh, kapan kita bisa menerima air dari orang lain? Iya. Kalau dari lu, Oke, kalau dari saya, ya mungkin teman-teman pernah dengar atau tahu sama Bill Gates. ya tentu siapa yang nggak kenal sama Bill Gates? Oke, yang punya Microsoft. Betul. Oke, mungkin teman-teman berpikiran, oh, Bill Gates ini jago amat. Iya, kaya banget. Gimana caranya bisa seperti Bill Gates? Betul. Mungkin, kita udah mengerjakan mungkin kita sudah melakukan 10.000 jam lah, tapi masih gagal, belum bisa seperti Bill Gates untuk menghasilkan itu. Sedangkan Bill Gates kita tidak tahu proses dia seperti apa untuk mencapai hal tersebut. Nah, jadi kita nggak boleh putus asa gitu. Kita harus siap menerima masukan begitu. Jadi mungkin kita sharing, kita saya ngajakin ini tapi mungkin nggak bisa diterima atau baperan gitu. Jadi kita perlu baperan. Nah, itu yang perlu juga dihindari. Kadang orang nggak menerima begitu masukan itu. Semua Iya, tersinggung itu gampang tersinggung. Jadi itu juga sih harus jaga juga, boleh baperan. Jadi kan kita harus oke, dan saya mau bertanya, ini bagaimana pendapat dari Mas Abing sama Mas Fahri tentang yang contoh ada yang sudah melakukan anggapnya 10.000 jam yang sama, tapi hasil yang didapatkan itu beda. Bagaimana tanggapan Mas Abing sama Mas Fahri terkait ini yang terjadi yang di lapangan lah? Itu bagaimana kalau dari Mas Abing sama Mas Fahri sendiri? Itu saya juga sih. Boleh, Pak Ridwan tuh nggak apa-apa. Mas Tadi Fahri. itu ibarat orang mereka sudah belajar ya 10.000 jam, cuma hasilnya berbeda. Nggak sesuai dengan ekspektasi ya. Sering banget itu, sering banget banyak banget yang jadi gitu. Nah, mungkin kalau menurut dari saya sih, itu dia kurang terbuka. Contohnya, nanti udah belajar nih, dia kurang terbuka dengan orang sekitarnya. Misalnya, contoh kayak desainer lah, desainer nih mereka udah boleh desain tuh, mereka nggak mau nanya nih ke orang sekitar, atau nggak mau menerima kritikan, atau mungkin orangnya gampang mental down, dikritik sedikit, langsung lesu, langsung nggak ada semangat gitu. Nah, menurut saya yang paling penting itu adalah terbuka dahulu, terbuka, siap untuk menerima kritikan. Bahkan itu mungkin yang paling pedas ya, mungkin yang bisa buat mental kita jatuh. Tapi yang paling penting kita terbuka dan memiliki mental yang kuat. Agar apa? Agar kita bisa terus berkembang. Tiba kita jatuh, bangun lagi. Jangan sampai kena lubang yang sama lagi nih, berdiri lagi kayak gitu. Sehingga kita bisa mencapai yang disebut dengan kesempurnaan ya jadinya. Karena banyak salah, kita perbaiki. Ada yang bolong, kita tutup. Ada yang bolong, tutup. Terakhir dia menjadi sempurna. Nah, itu insight gue bilang. Gue dapat insight menarik nih. Tadi Mas Fahri itu bilang gini, jangan jatuh di lubang yang sama. Kalau lu jatuh di satu lubang, lu bangun, lu maju lagi, artinya harusnya lubang itu di belakang lu. Iya. Lu nggak mungkin jatuh di tempat yang sama, kebayang nggak? Karena tapi kamu misalnya lu bisa jatuh di lubang yang sama, artinya lu lari berputar di lingkungan yang sama. Nah, benar itu. Berarti Lu nggak ada perkembangannya, lu nggak ada action untuk tumbuh. Pada akhirnya lu bisa jatuh di lubang yang sama ya karena lu yang sendiri milih nggak mau tumbuh gitu. Dan kenapa orang-orang yang dibilang orang yang jatuh di lubang yang sama ada orang yang bodoh ya karena mereka cuma berputar di itu aja sampai dia bisa kenal lubang yang sama. Nah, kalau berkaca ke 10.000 jam sampai dia profesional, tapi kenapa ada orang yang berlaku 10.000 jam tapi dia nggak profesional aman? Menurut gua adalah 10.000 jam yang dihasilkan sama orang yang nggak profesional adalah 10.000 jam yang nggak serius. Nah, ya benar.
10.000 jam sama orang yang diajarkan sama orang yang serius itu akan jauh lebih powerful. Jadi gini, lu pernah nggak kalau misal lu puasa dengan serius, lu puasa nih, misalnya lu puasa dengan serius, lu mungkin merasakan kelaparan, tapi lu punya tekad yang kuat untuk menahan lapar tersebut sampai selesainya puasa. Iya. Ada juga orang yang puasa dengan tidak serius, sama-sama nahan 12 jam misalnya, tapi kemungkinan rasa lelahnya jauh lebih banyak orang yang nggak serius daripada kemungkinan orang yang nahan dengan serius. Itu kenapa 10.000 jam orang yang serius itu jauh lebih berharga. 1.000 jam orang yang serius menurut gue lebih berharga daripada 10.000 jam orang yang bercanda. Jadi pada akhirnya kalau misalnya lu bercanda tapi ngabisin waktu 10.000 jam dengan pekerjaan lu dan lu tetap bercanda di pekerjaan lu selama 10.000 jam, that doesn't matter, itu nggak penting sama sekali. Tapi kalau misalnya lu serius dengan pekerjaan lu, bahkan lu cuma menginjak waktu 1.000 jam, gue yakin gue berani jamin lu adalah salah satu sales support paling hebat yang ada di muka bumi. Gitu. Kayak gitu, itu insight gue. Dan kalau misalnya kalian punya insight, kalian juga pasti bisa langsung komen di bawah kayak gitu. Berarti ibarat 10.000 jamnya itu sia-sia. Nah, dia itu tidak mendalami hal tersebut. dia. Jadi ya 10.000 ya udah terbuang percuma. Kita buang-buang waktu. Karena apa? Waktu adalah uang. Nah, itu adalah uang. Jadi gue mau nanya, kalau misalnya lu berkutat tuh paling sama sih. Berkutat tuh paling sama. Berkutat tuh yang kayak lu tuh ngerjain sesuatu paling lama apa? Misalnya lu bisa support atau paling lama, atau lu berkutat sama teknis paling lama gitu. Lu paling lama tuh berkutat. Lu kan pernah jadi marketing tuh. Nah, berapa lama? Itu mungkin 2 tahun. Nah, dan gue yakin skill, let's say skill marketing lu sama skill sales support lu bisa lebih diandalkan skill marketing lu. Kayak gitu, karena lu mencakup lebih banyak waktu kan kayak gitu. Nah, itu artinya menurut gue, ya udah selama lu berjalan dan selama lu improve, nggak usah ngerasa minder atau nggak pede, karena proses itu wajar ya. Proses itu wajar. Wajar, pasti wajar. Nggak ada orang yang langsung jadi Wah, langsung perfect itu nggak mungkin. Pasti ada jatuhnya dulu dong. siapa. Ya. Oke, jadi yang saya tangkap tadi dari apa yang disampaikan dari Mas Ahli dan ditambahkan lagi dari Mas Ari. Yang pertama tadi kita harus siap menerima kritikan. Oke, dan kita harus terbuka juga. Dan kita proses harus juga serius. Iya. Yang kita katakan biar menjadi sempurna. Oke, kayaknya ini tuh kisaran dari sekitar 10 sampai 15 menit ngobrol-ngobrol sama Mas Dedi sama Mas Fahri juga. Ada closing lain mungkin dari lu berdua, ada gak? Jangan takut untuk dikritik. Jangan takut untuk kritik. Karena kritik bikin lu bangun, dan bangun bikin lu sadar, dan sadar bikin lu berubah. Jadi lu? Oke, jangan pernah menyerah akan kegagalan. Tetaplah berproses agar bisa mencapai hasil yang sempurna. Oke, dari kita bertiga itu aja cukup. See you next time di next ngobrol bareng soal bedah buku. Kayaknya ke depan masih akan yudu lagi, tapi nggak dibawakan oleh kita bertiga, tapi tentunya akan tetap menarik. Dan Abin pamit. Fahri juga pamit. Oke, saya Dedi undur diri. Oke, dan baik, selamat jumpa dan sampai ketemu lagi. Dadah. Dadah.